Yang pertama dari Ibu Dewanti lewat Ustadzah Leli, setiap tahun saya selalu kembali lagi kepada pertanyaan-pertanyaan mengenai puasa untuk ibu hamil dan menyusui. Diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya dengan puasa dan fidyah, dan adapun yang menyampaikan hanya fidyah saja. Ada seorang ibu yang hamil dan menyusui dan turut hamil lagi dan menyusui lagi. Saat hamil lemah karena saat muntah-muntah dan saat menyusui jarak kedua anak berdekatan, sehingga ibu tersebut belum bisa membayar puasa secara keseluruhan. Atau fidyah sudah. Tapi fidyahnya sudah. Bagaimana Ustaz terkait dengan kondisi tersebut? Ya nggak apa-apa. Memang kan kondisinya memang harus lebih mementingkan bayinya ya. Jadi memang ya seperti orang yang sakit ya. Pasien saya ada yang sakit kena kanker tapi dia sanggup untuk puasa, silakan. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa ya. Ya kalau enggak kuat fidyah memang dia memang golongan enggak mampu ya enggak apa-apa sudah. Ya memang kondisinya begitu. Jadi memang Allah itu memberi kemudahan kepada kita. Tapi terutama bahwa di dalam puasa itu banyak hikmah-hikmah yang justru malah membuat kita baik. Jadi seperti gagal ginjal, diabetes itu kalau dia konsultasi dokternya diperbolehkan, tinggal mengatur. Seperti pasien saya, dia minum obat 4 kali ya. Tapi kalau dia maksa puasa karena memang kualitas hidupnya sedang bagus, ya diputar malam aja minum obatnya. Ternyata dengan hanya minum 3 kali, ternyata tercover. Yaitu tadi dari hatinya tadi dia ikhlas, dia betul-betul yakin, itu sangat membantu untuk mengurangi keluhannya dan membantu untuk kesembuhannya. Gitu. Baik. Berikutnya hati kan yang paling nomor utama kan hati itu. Semua pusatnya di hati tadi. Makanya Rasulullah mengatakan dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus ya orang itu bagus. Kalau jelek ya jelek. Sama seperti dengan kita, harta kita. Di masa pandemi orang sulit. Tapi kalau kita mengeluarkan harta kita, sedekah kita, dan sedekah tidak selalu dengan duit. Senyum, berkata yang baik, menolong dengan tenaga, dengan ilmu. Ya pasti kita lolos dari kesulitan itu. Karena janjinya memang tidak ada yang meleset. Baik, berikutnya ini ada salam juga dari Kendari, Sulawesi Utara. Banyak sekali yang datang. Di Zoom ini sudah lebih dari 70 tadi, di Facebook juga sudah cukup banyak. Pertanyaan yang kedua, saya baru-baru ini sering sakit telapak kaki Pak Dokter, usia 35 tahun. Olahraga rutin, makan sehat. Apakah itu kecapean biasa atau karena faktor usia? Usia berapa kita jadi mulai lebih mudah lelah? Di usia berapa kita mulai bisa? Jadi dulu itu 40 tahun. Sekarang ini dengan adanya stres yang luar biasa, perubahan iklim, ya, tekanan-tekanan itu 35 itu sudah mulai grafiknya turun. Makanya sebaiknya kalau olahraga itu sejak dini. Ya. Tapi adapun yang tua setelah pensiun mau olahraga nggak boleh-boleh saja. Tapi degeneratif itu mulai 35 itu. Jadi tanda-tanda tolong dicek supaya ada medical record ya, mungkin kolesterolnya, mungkin asam uratnya itu bisa dikendalikan ya. Mungkin itu tadi 4 pola itu, pola pikir, pola makan, pola hidup, dan kakean pola itu apa, kalau zaman pandemi kakean pola itu yang nggak mau pakai masker itu ditaruh di dagu, itu kakean pola, itu nantang berarti. Itu macam-macam. Jadi supaya introspeksi diri, dicek aja, nanti kirim ke saya nanti bagaimana. Karena udah ada biasanya itu asam uratnya agak naik ya, di telapak kaki itu tanda-tanda berarti ada peredaran darah yang kurang lancar. Apakah ada penyumbatan atau ada karena memang ada tumpuan-tumpuan lemak di situ atau asam urat ya. Dicek aja Mas, itu kan Kendari itu ya. 35 general check up. Mudah-mudahan normal sehingga nanti setahun sekali check up. Baik, amin. Berikutnya Ustaz dari Gen, dari Mas Azami, izin tanya dari teman-teman di Gen, tips simple atau jitu menghadapi pandemi atau duniawi ini supaya tidak stres dan bisa istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Matur suwun Ustaz. Ya. Nomor 1 adalah istighfar, karena obatnya Rasulullah di masa pandemi, astagfirullahaladzim innahu kana ghafaro, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits ya. Tiap hari 11 kali ya. Boleh dikir-dikir yang lain, tapi itu perintah anjuran Rasulullah di masa pandemi ini ya. Kedua, ibadahnya ditingkatkan ya.
Jadi wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia kalau kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah, pasti ditolong dan pasti ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi ibadahnya lima waktu. Tapi karena Ramadan ini ya semua sholat sunnah rawatibnya itu dilaksanakan juga, ya. Dan itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ngajinya itu kalau biasanya sekali sehari, ini 3 kali ya, pagi, siang, sore, gitu caranya. Yang ketiga sedekahnya ditambahi. Sudah 3 itu aja. Pasti akan berhasil. Saya dampingi di masa pandemi ini orang yang sulit ya. Dia makannya aja dari saya ya. Saya nganter ya. Sekarang punya outlet 6 di masa pandemi ini. Kuncinya hanya itu. Dia jualan ayam, tambahin ceker, tambahin das, tambahin rempelo, ya kok ditambahi semua. Ya. Dia buka 6 outlet. Ya, itu. Jadi kuncinya sedekah itu dahsyat. Jadi di masa pandemi ini 2 yang dahsyat. Satu adalah introspeksi diri, kedua adalah sedekah, ya. Yang ketiga adalah istiqomah. Itu dahsyat semua itu. Baik. Luar biasa. Dahsyat. Berikutnya dari Mbak Intan Lee, apakah boleh melakukan vaksin pada saat puasa, dokter? Jadi sudah saran pemerintah boleh melakukan vaksin pada saat puasa. Yang puasa itu dialihkan malam, cari yang malam. Kalau apa? Ya malam lebih aman ya. Tapi kalau siang, semuanya yakin sebetulnya tidak apa-apa. MUI sudah memberikan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, ya karena takut efek samping dan lain sebagainya, ya lebih baik. Biasanya kan kemeng-kemeng atau ada yang sering itu ya harus minum obat. Ya, nggak usah puasa, nanti ganti. Kan situ aja. Tidak ada masalah. Baik. Berikutnya dari Bu Mawarti, apakah dengan berpuasa bisa menurunkan darah tinggi, RR 140/110 waktu puasa? Jelas, detak jantungnya makin baik, karena isinya zikir itu tadi. Ya, zikir, istighfar, sholat, itu semua membenahi hati itu tadi. Mesti detak jantungnya, peredarannya akan terasa lebih baik. Ya. Pasti gerakan sholat itu gerakan yang luar biasa loh itu. Olahraga yang paling terbaik itu sholat itu. Asal yang betul-betul ya, yang betul-betul. Artinya mulai dengan hati, ya, pikiran dan lain sebagainya itu bacaan dan lain sebagainya betul-betul konsentrasi itu luar biasa itu, ya, luar biasa. Jelas akan memperbaiki segalanya, ya. Tapi yang lebih penting merubah akhlak ini tadi, akhlak ini menjadi lebih baik. Kalau akhlaknya baik, itu mesti semuanya akan menjurus ke baik. Berikutnya dokter, bagaimana mereduksi gejala perih mah saat bulan puasa dan adakah jenis makanan yang direkomendasikan bagi yang memiliki penyakit mah? Terima kasih dokter. Mah itu ya, itu satunya yang paling banyak adalah pikiran, ya. Jadi kalau pikiran asam lambungnya meningkat. Kalau perutnya kosong, maka lambungnya digerus sama asam lambungnya itu sehingga luka, perih ya. Dan karena stres, maka dinding lambungnya itu juga menurun. Makanya harus 2 obatnya. Asam lambungnya dinetralkan dengan sirup obat-obatan misalkan antasida dan lain sebagainya. Dinding lambungnya ditingkatkan dengan banyak ibadah ya, dengan kita mikirnya dipasrahkan kepada Allah, ya yang ringan-ringan. Mikir yang ringan adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur dan bersyukur itu aja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dusta. Jadi permasalahan-permasalahan itu berarti stres, mulai ada kecemasan gitu ya. Kalau itu diteruskan jadi ulkus lambung, dan ulkus lambung kalau tidak ketahuan jadi kanker lambung tambah berat. Jadi memang ada prosesnya, makanya ada warning. Ada warning. Kepala mudah pusing itu warning ya. Dengkul cekot-cekot itu warning, ada sesuatu ya. Ada warning istilahnya. Nah, itu harus diintrospeksi diri, ya, kalau perlu dicek ya. Mah ya. Saya juga sering sakit mah ya. Tapi biasanya malam habis makan sate itu ya. Mama itu. Banyak penyakit-penyakit yang dengan happy, dengan humor, dengan tapi kalau sholat nangis mata aja nangis loh sama Allah, itu kuncinya. Tapi kalau di luar harus happy, gitu. Syaratnya gitu. Jadi orang kalau sakit, kalau laporan sama Allah nangis,
karena betul-betul mohon pertolongan dan mohon ampun, mohon kesembuhan. Tapi kalau di luarnya ya kita harus optimis, harus bagus, harus akhlaknya baik gitu. Baik. Jangan malam nangis tapi paginya bertengkar, sama aja ya. Bisa blunder kan. Circulus vitiusus, lingkaran setan. Itu ya. Sembuh ibu yang mah itu ya, ringan itu ya. Antasida kasih omeprazol. Nah, makanya itu pentingnya kalau sakit mah yang agak berat itu dikasih penenang. Oh. Penenang itu tadi untuk menurunkan itu tadi yang ada di pikirannya itu sehingga dia istirahat, selnya recovery lagi gitu harusnya. Jadi harus holistik, harus bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual. Baik, dokter. Tapi kalau mahnya penyebabnya cicilan ya cicilannya harus dilunasi. Bagaimana caranya? Sedekahnya ditambah. Jadi usaha sedekahnya ditambah, pastilah nutup, pasti. Ini janjinya Allah kok. Jadi jangan hitung-hitungan sama Allah. Bisnis dengan Allah. Santuni yatim piatu, masjid-masjid yang belum selesai, ya. Nyemplungi masjid harus ditambah, yang kertas, yang merah, gitu. Jangan yang buruk-buruk 2000 ya, apalagi kelinting-kelinting gitu ya. Nah, jadi gitu. Simple sebetulnya, ya. Dan enggak usah malu-malu, ya. Kalau sedekah itu enggak usah malu, enggak pengen dilihat orang, dan enggak usah nunggu orang, biasa aja lah, biasa tengah-tengah. Nanti Allah Maha tahu. Baik, Ustaz. Oke. Berikutnya, bagaimana menggantikan waktu tidur yang kurang selama puasa yang panjang, sementara siangnya ada aktivitas seperti biasa atau kerja. Apakah tidur sehabis subuh itu baik? Dan dalam ilmu kesehatan, berapa lama waktu puasa yang ideal? Apakah sekitar 14 jam? Bagaimana kalau puasanya lebih dari itu, 16, 17, 18, bahkan di musim panas bisa sampai 19 jam? Walaupun tubuh kita mampu dan kita ikhlas melaksanakannya, tapi apakah ada pengaruhnya untuk kesehatan kalau puasa terlalu lama? Ini ya. Jadi, kasus nyata di kami, Pak. Ya, jadi itu kuncinya. Yang penting hatinya ikhlas, kedua pikirannya positif, bahwa makin panjang puasanya, maka kesempatan untuk kita mencari amal ibadah yang baik banyak. Gitu. Jadi kalau pagi ya jangan tidur, sayang kan, itu kan waktunya organ bergerak, ya kita harus cari olahraga atau cari kesibukan yang positif. Gitu. Jadi sebetulnya tidur sedikit itu lebih bagus loh kalau meleknya itu dipakai untuk aktivitas yang positif, ya, itu aja. Jadi memang tergantung kita yang ngatur lah. Kita, the power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of thinking, the power of actionnya itu belum muncul. Kita sibuk dengan mengeluh dan innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir dan ngurusi orang lain. Kita ribet dengan orang lain. Makanya semua the power itu belum maksimal. Kalau power itu maksimal semua, the power of personality, maka kita dalam kondisi apapun kita siap dan kita happy. Bukan hanya siap, survive, tapi dia happy dan bisa sukses, bisa berkah. Tergantung kita. Bagaimana yang diberikan Allah itu dimaksimalkan. Dimaksimal untuk hal yang sesuatu yang baik. Makanya kalau misalkan zikir, subhanallah, subhanallah, ucapkan. Supaya sel-sel ini bergerak. Bermiliar-miliar sel ini bergerak, jangan dalam hati. Maka ucapan ini diucapkan, subhanallah. Tapi untuk dirinya sendiri, nggak usah, misalkan di kampung itu perumahan, subhanallah, 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 itu pamer. Ya, nggak usah. Ada suara yang cukup didengarkan dirinya hati, ada suara yang cukup dirinya sendiri, dan ada gerakan motorik. Apa pentingnya Pak Agus? Untuk sakaratul maut. Kalau orang sakaratul maut tidak biasa, nggak bisa. Sulit. Tapi kalau sudah terbiasa, begitu didengarkan di telinganya, dia langsung kontak. Karena biasa. Ini sebutkan. Ya, sebutkan. Makanya kalau sholat sendiri, itu ya jangan dalam hati. Pelan-pelan sebutkan sendiri. Diucapkan. Pokoknya ada ucapan yang cukup didengarkan dirinya sendiri. Baik, Ustaz. Ya. Berikutnya ada feedback lagi dari Bu Dewanti yang tadi tanya tentang fidyah. Apakah hanya fidyah saja atau setelah sanggup puasa akan mengganti dengan puasa juga, Ustaz? Kasus yang Ibu menyusui tadi. Nggak usah, kalau sudah ditentukan fidyah ya fidyah. Karena itu tadi kondisinya memang darurat itu tadi. Ya kan? Tapi kalau memangnya masih ada space untuk 1 tahun sebelum Ramadan lagi dia bisa
mengganti ya nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah ini pertanyaan terakhir. Permudahlah, jangan kau persulit. Allah mempunyai toleransi yang luar biasa ya. Asal yang penting tidak berbohong ya, kita betul-betul dalam kondisi yang darurat itu tadi. Baik, Ustaz, ini ada ucapan terima kasih dari penanya Ustaz di chat. Pertanyaan yang terakhir dari Mas Julfi tadi juga sempat menunjukkan tangan untuk bicara, tapi mohon maaf karena Mas Julfi, karena malam ini kita waktunya terbatas, pertanyaan banyak sehingga kami bacakan saja. Pertama, kalau dari usia yang baik untuk anak dibiasakan untuk biasa full 1 hari puasa itu usia berapa, Dok? Kemudian berikutnya ada 2 pertanyaan. Kalau selama puasa makannya tetap 3 kali, setelah tarawih makan lagi, apakah dari ilmu kesehatan termasuk mengistirahatkan perut atau tune up tubuh? Lebih bagus yang makan 2 kali sahur dan buka atau yang 3 kali sahur, buka, setelah tarawih makan lagi, dokter? Kepiting lagi, dokter. Ya. Jadi untuk anak, yang penting ada tahapannya, ada latihannya. Ya, poso beduk, nanti meningkat, tergantung. Ya, kalau SD sudah siap, ya siap, itu lebih bagus. Jadi keimanan itu ditanamkan sejak sedini mungkin, itu kuncinya. Nah, ini pentingnya tauladan daripada orang tua. Ya, jadi kalau dia memang siap seperti saya, mulai sejak kecil ingin puasa terus ya. Jadi ya sudah kebiasaan itu tadi ya. Itu memang untuk orang-orang tertentu ya, keturunan-keturunan tertentu. Tapi orang tua menanamkan kita fleksibel dan ada tahapannya. Yang penting dia tahu esensinya itu bagaimana. Kedua, kalau makan lebih baik 2 kali saja. Ya, 2 kali kan orang yang sukses Ramadan itu cirinya berat badannya itu turun 5 kilo. 2-5 kilo. Itu karena diet yang paling sempurna. Ini lulus Ramadan naik 10 kilo. Ya nggak lulus dia. Ya. Nggak lulus. Kan gitu. Jadi standarnya kan begitu. Jadi jangan dipolken. Berarti hawa nafsunya kita belum bisa mengendalikan. Kan. Kuncinya kan mengendalikan hawa nafsu. Itu loh. Jadi cukup sebetulnya kurma itu, kalau makan sedikit, ya sedikit aja, nanti sahur tutup kurma, sudah sama air putih, itu karena tubuh kita itu yang penting air putih, airnya 75% kan air, bukan makan. Makan itu justru malah kebanyakan jadi masalah, bukan berarti tidak boleh makan. Kan makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi jangan tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kenapa? Karena itu tadi, tidak sinkron pikirannya, hatinya belum bersih. Sehingga muncul diabetesnya, akhirnya tidak boleh makan. Sebenarnya kan gitu. Jadi harus memang sinkron. Hati, pikiran, ucapan itu harus match. Itu aja. Dan itu nggak gampang. Nggak gampang. Hati, pikiran, ucapan, perilaku itu harus match. Seperti orang teori, ngomong, presentasi, titelnya banyak. Tapi dia nggak melakukan. Ya nggak bisa, ditanya nggak bisa. Orang belajar paliatif, bisa nyampaikan, tapi dia nggak merawat pasien paliatif. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia teori semua ditanyakan. Bagaimana kalau ada breakthrough pain, misalkan nyeri di antara waktu yang sudah ditentukan dengan obat-obatan itu apa cara mengatasinya? Ya, kalau ada emergensi bagaimana? Nggak bisa dia teori kok. Gitu. Makanya harus kompeten, capable, kredibel, communicable, acceptable. Makanya orang ilmunya makin tinggi, dia tidak boleh sombong karena dia makin sempit, dia makin kecil. Itu perlunya dia makin wise. Seperti saya, ya dokter ngerangkap lawak, ngerangkap ustadz, ngerangkap ini. Bukan, karena saya dokter, saya bidang kesehatan. Saya karena dulu sering ngaji diajak ayah saya, ya itu bisa sedikit saya kaitkan gitu. Terus ada humor-humornya supaya masuk, ya. Orang itu ngajar pinter metenteng, oh mahasiswa tidur semuanya, enggak seneng. Tapi kalau dia ada entrepreneur, dia seneng karena penyampaiannya gampang diterima dan itu nyantol gitu. Makanya seneng dia. Kan harus serius, santai, senang, sukses, selamat kan gitu. Seneng ini yang penting gitu. Yang dengarkan ceramah saya nggak guyu, itu berarti problemnya banyak dia masih. Kalau problemnya nggak ada, dia mesti senyum. Wong senyum itu sedekah kok. Rasulullah itu ahli senyum apa ahli marah? Ayo saya tanya. Ahli senyum. Nah, kenapa banyak orang Islam yang marah-marah? Kan dia belum tingkat aplikasi, ya. Apalagi menyalahkan orang lain, janganlah, nggak boleh. Di Al-Quran nggak boleh. Kita harus mengingatkan, iya.
mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, ya oke, ya, supaya kita tidak jadi orang yang rugi, tapi dengan akhlak mulia, gitu loh. Jadi kelihatan kok orang itu, kelihatan. Jangan sok pinter ya, ya. Kadang-kadang titelnya banyak, nggak pernah kuliah, ya, beli jasanya aja, ya. Tapi ngomongnya udah macam-macam seolah-olah bisa semuanya. Saya enggak kok. Kan saya tak kait-kaitan, kalau memang salah ya saya ditegur. Itu makanya kalau dianu ya. Tapi itu tadi pengalaman saya. Saya 20 hampir 30 tahun mendampingi orang sakaratul maut, ya. Jadi saya tahu betul bagaimana beratnya. Makanya saya perintahkan, kamu cepat bantu. Kalau dia mati, kamu nggak bisa bantu. Gitu. Makanya pasien kita dikasih susu, dikasih apa gitu, senang. Jadi kadang-kadang keluarganya meninggal, tapi siap dia, sudah saya bekali. Dan keluarganya biasanya terima kasih. Gitu. Karena memang tujuan saya, jangan ada penderitaan, semangatnya dijaga, dan siap kalau sewaktu-waktu dipanggil. Kan gitu. Tidak selalu, tapi pasiennya ada suami istri, istrinya yang sakit kanker serviks, suaminya dampingi. Ternyata yang meninggal duluan suaminya, karena yang stres yang dampingi, yang sakit itu ya leha-leha aja ya. Nah, yang dampingi ini digetai terus, tambah mati ya, jantungnya mandek. Jadi tidak mesti yang sakit itu yang mati duluan, tidak tahu, itu rahasia Allah. Terakhir ini pasien saya dinyatakan tanggal 4 April itu meninggal karena dia kena sarkoma di tulang. Ternyata tanggal 7 atau 10 ngadep saya. Itu saya ceritani bahwa itu haknya Allah. Tambah tak kasih hadiah kamu. Kamu harus semangat terus. Yang penting kamu harus menolong orang. Kalau kamu menolong orang, kamu imunmu meningkat dan orang itu akan mendoakan kamu. Intinya gitu. Nah, menolong tidak selalu. Aku sakit kok menolong. Ya dengan doa kan bisa. Dengan doa bisa, dengan senyum bisa, dengan berkata yang baik bisa. Ya. Kan kita dititipi macam-macam, dititipi fisik, dititipi ilmu, dititipi harta, dan lain sebagainya. Kita bisa berbuat apapun dengan itu, tidak ada alasan. Jadi memang kalau ada orang banyak masalah ya dari dirinya sendiri. Inasantum asantum li anfusikum wa inasantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, buat jahat untuk kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Tambahi lagi, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasan jelek, lihat aja. Jadi orang yang bermasalah itu ya dari dirinya sendiri, ya. Makanya kita harus banyak introspeksi diri, kenapa kok banyak bencana dan mungkin kita banyak menyimpang, menurut kita baik, tapi Allah nggak ridho. Makanya kita diingatkan, nah kita positive thinking aja dengan bencana, bahwa Allah masih cinta kepada kita untuk kita berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan, makanya saya berdoa terus, mesti di dalam doa-doa saya ya orang Indonesia, mudah-mudahan yang sakit kena COVID, yang isoman maupun yang dirawat, mudah-mudahan segera sembuh untuk angkat penyakitnya. Orang-orang yang belum disiplin protokol kesehatan, berilah hidayah ya Allah, agar disiplin protokol kesehatan. Yang masih takut dengan vaksin, mudah-mudahan beri keyakinan, kemantapan, agar kita cepat mencapai herd immunity. Kan gitu aja. Kan hati miliknya Allah. Ya kalau orang yang cerdas ya lewat Allah lah. Ya, makanya backingnya harus Allah, cari backing yang top pisan, jangan yang nanggung ya. Allah sekalian. Nah Allah bagaimana? Ya itu pesan-pesan di Al-Quran ya, hadis Rasulullah, akhlak Rasulullah, kan simpel sebetulnya. Saya kira itu yang penting dari saya. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya, ada tambahan ilmu sedikit-sedikit, dan kita berjuang terus, berjuang di bulan Ramadan, berjuang mengatasi pandemi, dan berjuang untuk meraih malam Lailatul Qadar. Amin. Masya Allah, Dad. Luar biasa, Dad. Sebenarnya ada banyak pertanyaan, dan ada satu pertanyaan lagi, Dad. Boleh lah, masih ada waktu. Ya? Tapi edukasi kok ya. Okay. Kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan, kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Ya. Jadi kalau perawat saya terangkan, ini minumnya bagaimana, Bu Perawat? Oh begini, ini yang sebelum makan, ini yang setelah makan, ini yang melancarkan buang air besar, dan lain sebagainya. Ojo, lah itu tulisannya, ojo dewe. Pertanyaan terakhir nih, dokter, pasien paliatif di Indonesia apakah diberi morfin untuk menghindari rasa sakit? Pengalaman saya di sini, kalau pasien diberi morfin malah jadi agak nggak sadar, padahal momennya penting saat sakaratul maut. Bagaimana di Indonesia? Jelas lah, pakai morfin kalau memang nyerinya berat. Cuman caranya harus benar, harus titrasi, ya. Kalau titrasi aman dan morfin tidak ada
dependensi. Dependen itu kalau dipergunakan oleh orang yang sehat. Kalau dia dipergunakan untuk orang yang sakit, itu pas dengan nyerinya itu. Tapi ada tahapannya, ada stadiumnya, step-stepnya sesuai dengan WHO. For step dari WHO, ya, jadi mulai yang ringan. Karena kita menghandle langsung psikologisnya, ya. Pasien saya stadium 4, ternyata hanya dengan obat yang ringan sudah teratasi nyerinya. Tapi ada stadium 1, yaitu tadi karena hatinya terus pikirannya itu bolak-balik sambat, waduh, padahal tidak sakit, ya. Ada yang itu makanya culture, bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Kultur memang beda-beda. Seperti orang Jawa Tengah, itu masih sakit dia tidak sambat, ya. Misalkan sikile didak itu nun sewu sukunipun jempolan kula penyet. Cek nun sewu sean, ya. Tapi nek orang yang Batak misalkan orang mana ya itu abok langsung, ya. Gak ngerti lah gundulmu ngono. Nah, itu biasanya orang Jawa itu gitu, ya. Macam-macam culture itu macam-macam, ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang nakalan masuk UGD padahal tidak berat, bengok-bengok, waduh, ben cepat diperiksa dokter, ya. Kadang-kadang orang-orang itu ya banyak tipu-tipu lah gitu. Ya, kita harus tahu itu, belajar dari jam terbang, ya. Makanya saya bisa melihat orang-orang ini masih banyak cicilan, yang orang ini takut dengan istrinya, ya. Orang ini jahat dengan anaknya itu kelihatan. Kalau KPMI ini wajahnya ini ahli-ahli surga. Amin. Masya Allah. Cuma tinggal istiqomah ini yang berat. Nah, salah satunya adalah manggil saya rutin. Nah, Insya Allah. Barokah, ya. Insya Allah. 3 bulan, 6 bulan bagus, di-charge lagi. Oke. Temanya apa? Paliatif itu apa sih? Nah, terangkan nanti paliatif itu apa. Siap, Ustaz. Masya Allah. Banyak problem-problem. Saya tidak pinter, tapi bisa sedikit-sedikit lah.